Sudah. Punya korek. Ada korek ya? Oh ini. Aku bisa belajar Nggak usah. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Lama aku nggak upload video karena kemarin itu kan ada banyak kegiatan termasuk ngurus skripsi itu. Jadi ini sebenarnya video perdana setelah sekian minggu aku tidak bikin video podcast. Oh, yes. Sebenarnya bukan podcast sih sebenarnya. Curhat. Iya cuman aja. Sharing biasa. Oke. Iya begitu. Oke. Bentar Sal ya, kita santai-santai aja Sal, enggak usah serius gitu. Bentar. Sudah kerekam belum ya? Oke, sudah. Takutnya belum terekam. Is your memory full? Masih ada waktu sekitar 30-an menit untuk aku rekam nanti. Okay. 30 menit. Itu cukup sih sebenarnya. Yes, very enough. Yes, I think enough. Terus apa ya? Aku mau tanya apa ya? Oke, Start. Yes. Faisal Ramli. Kamu kan orang yang pingin ke Turki ya. Oke. Kamu salah satu orang yang pingin ke Turki. Menurutmu apa sih yang istimewa dari Turki? Yang pertama, yang benar-benar menurut saya istimewa di Turki. Kenapa? Memang Turki bukan negara Islam kayak Arab, kayak Suriah, kayak Makkah dan lain-lain. Kan yes, I know. Oke. Tapi di sana tuh ada campuran antara Eropa dan Arab. Di sanalah saya menemukan kekaguman. Jadi seakan-akan mereka tuh bersatu padu dengan wajah Arab dan wajah Eropa. Nah di sanalah saya terkagum dan tertakjub di sana. Berarti secara tidak langsung kamu itu memiliki ketertarikan kepada kepada tubuh fisik dari mereka, di mana ada percampuran antara Arab dan Eropa. Iya. Jadi itu. Oke, yang pertama saya Pertama itu, terus. Pertama lebih tertarik pada fisik mereka karena wajah-wajah mereka itu ada campuran Arab dan Eropa. Dan itu membuat kamu senang aja lihatnya. Ya, senang kayak kita lihat misalnya senang. gunung gitu kan, senang ya. Oke. Terus nomor 2? Dan nomor 2, di samping mereka itu campuran Arab dan Eropa, tapi di sana Islamnya sangat hebat. Contoh yang saya kagumkan ya, di sana tuh kayak preman, laki-laki ya, kayak preman, kayak apa? Tapi mereka tetap membawa tasbih kemana-mana dan berzikir subhanallah. Itu ya, yang saya Preman ya, ada preman tapi pegang tasbih. ada. Ini bener ini. Iya. Itu saya keren banget lah. Memang ini kan sesuatu yang gak biasa kan. Coba kalau lihat Indonesia ini biasa gak kalau lihat Indonesia misalkan. Lihat di Indonesia gimana? Kita preman preman memegang tasbih kemana-mana. Apakah kita itu malah dituduh sok suci lah ya. tapi di sana itu benar-benar bagus, istimewa gitu. Ya, jadi mereka punya seperti itu ya. Jadi Okay. apalah ya istilahnya, kamu takjub dengan budayaan dari Budayaan. Dan religiusnya gitu ya. Nilai-nilai Religius iya gitu. Lah, menurutmu Indonesia ini kurang apa sih? Hah? Indonesia ini kurang apa coba? Saya sekarang bukan berpikir tentang Indonesia tapi berpikir tentang Turkinya. Iya. Memang Indonesia tuh menurut orang Turki ya, itu bagus agamanya bener. Enggak gitu juga. Terus gimana berarti gimana? Jangankan yang preman, aku aja sholat telat kok. Terus. Tapi menurut mereka sebagian dalam chat WA maupun chat Facebook itu saya kan punya pengalaman Turki kan. Mereka mengakui, Indonesia bagus, Indonesia saya ini Indonesia ini. Nah, tapi begini lah, gini. Iya. Oke. Kan orang Turki memandang orang Indonesia ini sebagai orang Indonesia bagus, begini, saya ingin berkunjung, orang-orangnya ramah-ramah. Ya. Dan kamu juga padahal orang-orang Turki ini nggak tahu sesungguhnya yang ada di Indonesia kan? Nah, mungkin saya sebaliknya. Nah iya, kamu berpikir gitu nggak? Berpikir juga. Tapi tetap kamu suka sama tetap. Karena yang saya lihat pertama kenapa? Karena sisi positifnya. Gak mungkin kan
masa orang ini assalamualaikum bagaimana apa kabar itu kan masa langsung saya ini orangnya kok jelek kurang anak kan nggak mungkin. Jadi yang pertama pasti ada sisi positifnya gitu. Dan mereka pasti di situ sisi positifnya pada Indonesia. Nah gitu kan gitu. Saya tahu kalau mereka mengetahui salah saya mungkin ya. Ketika saya kesana mungkin dia cepat saya asli ketahuan mungkin ya. Nah itu kita tahu beda lagi nanti. Terus gimana rencana? Apakah kamu sudah punya progres buat bisa ke Turki? Sejujurnya belum ada sama sekali hidupnya. Tapi kalau rekomendasi untuk sini untuk Turki beasiswa dan lain itu ada banyak. Tapi saya masih merasa ragu. Bisa gak ya? Kenapa ragu itu muncul? Padahal kan impian kamu ke Turki itu besar banget. Kok bisa ragu? Ada kata-kata begini. Ada dua hal yang menyebabkan orang itu berkata jangan dulu dan lain sebagainya. Artinya jangan. Pertama, dia tidak tahu. Yang kedua, dia kekurangan informasi. Artinya dia tidak tahu berarti dia tidak memiliki banyak hal tentang ini, dan kemudian dia tidak memiliki informasi. Nah itu kira-kira mengapa kamu mendatang keraguan, kok nggak mau nyoba untuk mewujudkan impian kamu ini, kenapa? Saya sebenarnya ingin nyoba. Dulu sebelum saya masuk sini Ya, pernah nyoba beasiswa ketika saya berumur 22 tahun. Pernah nyoba ini? Mohon maaf. Ketika saya berumur 21 tahun. 21 tahun. Oke. Dan itu sampai saya dibantu sama teman saya yang sudah dapat beasiswa ke India. Saya ngechat ke teman yang ada di India itu. Tolong dong, apa aja berkas-berkasnya, apa aja ininya, apa aja linknya, dan saya sudah setengah jalan nis. Sudah jalan nis. Terus ternyata dalam beasiswa itu, namanya beasiswa YTB ya, Scholarship Turki Buslari kalau misalnya kan, itu saya mencoba. Ternyata di sana tuh ada otomatis mengecek tanggal kelahiran saya. Otomatis saya ditolak di sana. Kenapa? Karena batasnya tidak sesuai umur, karena ada batasan umur. Ditolak langsung, akses menolak karena gitu. Jadi kemungkinan untuk sekarang ini juga akan terjadi hal yang sama. Kalau untuk yang S2 ya misalkan, saya yakin tidak akan terjadi hal yang sama. Karena itu memberi ruangan waktu untuk sampai 30 tahun atau berapa tahun, 35 tahun gitu. Itu untuk S2 ya, disebut magister ya. Yes. Nah, kenapa? Saatnya sih sekarang, waktunya nyoba sih sekarang. Yes, makanya itu ini saya lebih berpikir bagaimana saya nyoba. Tapi kan tadi aku bilang ada keraguan, bisa nggak ya? Nah gitu. Gimana ini? Aku jujur, aku punya impian nih. Aku punya impian juga sebenarnya untuk melanjutkan S2 ke luar negeri lah. Dan itu saya ingin terus mencoba gimana caranya biar bisa ke sini. Dan saya sudah melakukan sekian banyak progres, dan saya nggak ragu. Saya bahkan ketika ada seseorang bertanya kepada saya gitu, kamu mau kemana setelah ini? Minta doanya saja, saya ingin S2 ke luar negeri ya, bilang begitu. Saya minta doanya saja, selalu saya bilang begitu. Saya terinspirasi sama ini, Sang Pemimpi. Sang Pemimpi itu. Saya terinspirasi sama novel Laskar Pelangi, novelnya siapa? Andrea Hirata. Jadi dia berusaha betul-betul itu sampai kerja sekian banding bulan untuk bertahan gitu, dan tercapai ternyata. Dan saya percaya, bukan saya sih, ketika kita kalau daunnya Gus Hilman itu, ketika usahalah yang yang meletakkan nasib baik kepada kita, atau gimana gitu. Dan kata-kata usahalah yang saya lupa. Usaha yang menempatkan keberuntungan. Oke. Jadi bukan keberuntungan yang datang, tapi usaha yang menjemput keberuntungan gitu kayaknya. Menarik gitu sebenarnya. Saya juga sama dengan kamu, saya juga. Bahkan orang-orang di sekitar itu sudah menyangka bahwasanya saya S2 ke Turki ya. Aku bilang gini, ya Allah, orang-orang sudah pada percaya sebenarnya.
yakin nggak orang-orang survei yang kayak gitu. Iya. Nah, kadang nih ini terjadi ya, kadang yakin menggebu-gebu, ini kadang menciut, aduh ya Allah. Normal sih kayaknya ya saya. Eh, Normal sih kan saya juga begitu, kadang menggebu-gebu. apalagi saya ditambahkan banyak teman-teman channel orang Turki kan, ada yang kalangan dosen, ada yang kalangan ustad, ada yang kemudian masai, ada yang sholat Arab untuk Turki. Itu saya cari sama mereka dan saya ngomong dengan mereka. Kamu komunikasi kan sudah, Komunikasi artinya sudah sebenarnya sudah sudah ada. Iya. Bahkan mereka itu sangat ramah. Ketika saya akan ke sana, silahkan ketika kamu ke Turki, kamu ke rumah saya, nanti akan saya ajak kemana-mana. Itu udah ada nama seperti itu. Iya. Nah, kenapa? Apa yang buat saya menggebu-gebu karena ada orang yang seperti itu di sana. Ada itu saya punya teman walaupun kita jauh. Gitu. Itu yang semakin saya menggebu-gebu ke sana. Ingin gitu. Ayolah bos, gas lah bos. Nanti kita ketemuan gitu. Teman kita aja sudah ada yang ke Belanda kan. Itu Akmal. Oh, bukankah itu hanya Ya paling tidak kan dia pernah belajar di sana gitu. Oh, iya, Jadi iya. dia kan pernah ngerap. Artinya kita sama loh sebetulnya gitu. Ya mungkin usahanya kurang lah ya. Mungkin kalau Akmal kan sudah hebat gitu. Kalau kita kan masih setengah gitu. Iya, iya. Kita bahasa Inggris aja masih latihan terus kan. Tahu kita sendiri ketika kita belajar berkomunikasi pakai bahasa Inggris masih mikir apa ya. You know, it's very difficult to explain it. Iya. Dan aku nggak tahu ya. Menarik sih. Menarik. Apalagi saya tambahkan ya. Apa yang membuat saya mau ke sana ke Turki ini? Di sana tuh tempatnya sang penakluk Konstantinopel. Sultan Al-Fatih. Seperti halnya nama pasukan Sultan Adil. Nama Facebookku Fatih Anda. Iya. Ya aku terinspirasi loh. Itu begini Sal. Pat, kenapa aku terinspirasi sama Fatih Anda? Jadi pada saat itu ya, pada saat belum boomingnya Sultan Mehmet Al-Fatih itu kira-kira tahun 2012-an kalau nggak salah, 2012-an 2000 berapa lah lupa saya. Jadi aku nonton film itu, nonton film apa? Nonton film Sultan Mehmet Al-Fatih. Dan saya terobsesi banget nih, mengidolakan banget sama Sultan Mehmet Al-Fatih. Sehingga saya menamakan juga Al-Fatih. Iya. Keren. Iya sih tempatnya. Dan setelah kamu nyampe nanti misalnya di Turki, apa yang akan kamu lakukan? Apa Pasti. cuman keliling-keliling? No, tidak. No. Yang pertama ya, pasti saya menghubungi teman-teman channel saya. karena mereka udah sangat welcome sekali ke saya kan. Entah telepon atau WA lah hubungi katanya. Insya Allah pasti ada salah satu yang ingin menjemput saya katanya dan ingin menempatkan dia di rumahnya gitu. Dan maksud saya nih, gimana? maksud saya itu setelah kamu sampai di Turki, ya, ini kan anggaplah cita-citamu sudah tercapai gitu ya. Ketika kita udah menginjakan kaki ke sana. Nah, itu maksud saya. Apakah setelah itu kamu pulang ke Indonesia dengan akhirnya mimpiku sudah tercapai, atau ada misi lain sebenarnya yang ingin kamu capai di Turki? Sebenarnya ini ada, saya kesana bukan hanya yang pertama pasti ya, pertama niat belajar ya, studi. Buat apa ada Isa kok nggak studi kan? Iya. Tapi yang pertama itu saya ingin ada misi ya, ingin keliling kota-kota yang di sana itu timbul sejarah-sejarah seperti misalkan kota Konya. Di sana ada siapa? Ada Jalur Rumi. Wah. Saya ingin Berkunjung ke ke sana. makamnya Setidaknya lah Jalur Rumi, insyaallah. Kemudian ada lagi Liz. Iya. Walaupun itu terlihat jengkel dan jelek sekali di mata mereka ya, ini saya ingin coba melihat kuburan Mustafa Kemal Atatürk kayak gimana sih? Oh iya Kemal Atatürk oke paham. Jadi pertama kamu benar-benar ingin belajar lah ya. Iya, Dan kamu pastinya. ingin berkeliling-kelilingan. Kan gini, kan kita gini niatnya.
kalau kita ke sana niat kuliah belajar, otomatis kita akan terikut sama yang lain. Kenapa? Karena kita kalau belajar di sana kan kuliah kan waktunya yang lama kan. Jadi ada peluang untuk geling ini. Tapi kalau kita niat wisata aja, apakah kan sini? Wah, ya. Gitu. Kalau gitu. kita niatnya nyari ilmu, otomatis nanti kamu yakin ini semuanya pasti akan kader Ya, lah. karena Kayak kenapa? kita kan niat kali hikam nyari ilmu, kita bisa ke keliling-keliling Nah, Malang, gitu. kita bisa ke Bromo, kita bisa iya siap Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita hanya niat saya ustaz aja 1 bulan 2 bulan maybe we can back again Indonesia kan gitu. Kepingin juga ke Kapadokia. Pengen. Kapadokia. Ya, dengar kamu juga suka sama artis namanya Maher Zain. Kan Maher Zain orang Turki itu ya? No. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan. Aku kira orang Turki. Saya jelaskan dulu ya. Libanon itu ya? Iya, Maher Zain itu orang Libanon. Cuman dia pindah ketika umur 8 tahun pindah ke Eropa, Swedia. Sekarang berarti nggak ada di Turki. Aku kira Maher Zain di Turki. Bukan di Turki. Tapi lagu-lagunya tuh mendapat Inspirasinya dia bisa menciptakan lagu 7 bahasa. Yang pertama ya, pastinya bahasa Indonesia ada. Bahasa Inggris, Arab, Urdu, Turkis, Malaysia berapa? 7 bahasa. Tapi kan bukan berarti dia bisa bahasa itu kan, cuman melakukan. Bukan dia. Iya. Tapi setidaknya dia pernah keliling Turki, ini New York dan dulu. Pernah ya ke Turki? Pernah. Bahkan dalam lagunya ada ya, namanya itu judul Maher Zain lagunya itu Huwa Ahmadun. Huwa Ahmadun. Bang Muhammad gitu kan. Ya. Itu dia mengambil bukan bahasa tapi negara. Itu banyak sih negara gini. Bahkan dia mengunjungi sana, bahkan dia menghubungkan orang-orang sana. Ayo buat teks itu ya lagu ini ya. Itu buat teks lagu ini ya di London, pada England itu Maher Zain itu bisa menyatukan. Aku paham. Jadi pandanganmu mengatakan bahwasanya Maher Zain ini dengan lagunya dia bisa menyatukan banyak kelompok Islam ini. Ayolah kita nyanyi bersama. Ayo kita bersalawat bersama. Gitu. Jadi berarti sebenarnya kamu bukan hanya senang Maher Zain sebagai musisi ya. No. Kamu melihat bahwasanya Maher Zain itu memiliki kemampuan untuk itu dengan musiknya begitu. Memiliki kemampuan untuk menyatukan seluruh dunia walaupun lewat musik ya tadi kan. Iya. Bahkan itu saya pernah lihat di postingan Maher Zain terus ada yang komen dia bilang gini pakai bahasa Inggris tapi ya. Yes. Walaupun saya orang Kristen, orang non-Muslim tapi saya suka lagu Maher Zain katanya gitu. Iya. Kata-kata dia. Hebat berarti. Iya, Hebat. Lagunya itu mengandung kita kan menganggap lagu biasa aja enak tapi dia enggak. Bahkan ketika ayahnya meninggal ayahnya tahun 2022 itu bulan apa ya lupa saya kayaknya sebelum Ramadan nanya. Oh iya ayahnya pernah meninggal. Inspirasinya kan dari ayahnya katanya. Itu ketika meninggal langsung membuat lagu inspirasi buat Rian, ayahnya. motornya Miftah Rian. Aku begini sih ya. Gimana? Kunci motornya Miftah. Di mana? Di tas saya. Cepet, Cok. Iya, ambil aja. Santai aja. Sabar tak kamu. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Min aina anta? Ana min Malang. Hal anta malamiyun? Sabar kampret. Oke. Terus ini Sal, apa namanya? Lanjut dari inspirasi ayahnya itu gimana? Ayahnya itu satu inspirasi dia. Iya. Pokoknya pasti ada dukungan dari ayah. Dari ayahnya pasti. Ada dukungan dari ayah dari ibunya. Bahkan dalam satu lagunya itu Maher Zain Maher Zain membuat satu lagu itu khusus buat ibunya. Kamu tahu gak lagunya apa? Apa itu? Number One For Me. Number One For Me. You know, gimana lah lupa aku. I fall asleep to Thursday. Saya selalu lupa teksnya. Saya mohon maaf. You know you are the man You know you are the number one for me. Yeah. You know the one for us. Number one for me. Because he is there is support from his parent. His parents. Yes.
Ini amazing. Kenapa? Aku begini sih, aku. Tapi begini sih, aku memang salut sama Maher Zain ya. Karena awal mula kali aku denger lagunya Maher Zain di Indonesia ini ya. Ya. Itu denger lagu yang Barokallah itu. Iya, Yang Barokallah. booming pertama kali di Indonesia itu Barokallah sampai pada saat itu Padi kalau nggak salah. Ya, Padi. Penyanyi vokalisnya Padi itu Fadli ya. iya Fadli atau siapa itu lupa saya. Itu kan duet akhirnya dengan Maher Zain dan mendatangkan itu. Dan menurut saya itu menjadi momentum sih sebenarnya. Jadi di saat musik Indonesia di kancah internasional itu tidak menggema, tiba-tiba datanglah sosok Maher Zain ini untuk menyanyikan lagu-lagu Islami, lagu-lagu Islami. Dan seperti yang kamu katakan tadi, bahkan orang Kristen pun itu juga ikut bangga. Itu Iya. seolah-olah menjadi wajah baru dalam seni musik Indonesia, seni musik Wajah baru Islam seni lah ya. Musik Islam ya. Bisa diterima oleh semua, bukan semua, bisa di dunia internasional bisa diterima. Dan itu memang kita harus patut adu sih, seandainya tidak ada Maher Zain. Iya, bener. Mungkin kita butuh sekian tahun untuk bisa membangkitkan musik-musik Islami seperti itu sih. Ya, bener sekali. Dan kamu kok bisa tiba-tiba seneng sama Maher Zain? Awal mula ya, tapi agak singkat ya. Iya. Dulu saya ketika tahun 2010 ya, waktu aku mondok di Jepara Selati, saya mendengar lagu ya. Lagunya tuh ini unik sekali, campuran bahasa Inggris bahasa Arab. Itu kan dulu kan unik kan? Unik. Kalau cuma bahasa Arab kan? Yes. Ini lagu apa? Saya kok enak banget. Yang pertama saya lagu dengar itu Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Sebentar. Aku takutnya mati ini. Oh enggak, masih lanjut. Iya. Terus? Itu Insya Allah. Masya Allah, ini lagu siapa? Iya. Oh berarti cuman denger tanpa tahu siapa penyanyinya? Belum tahu. Itu belum di tahu. di mana itu? Itu ketika saya mondok di Jawa Tengah, Jawa Jepara Tengah, sana Jepara. ya. Kan di pondok-pondok kan sering nyetel lagu-lagu kan, Oh, kalau iya, istirahat kan, lagu-lagu kalau istirahat iya, kan. iya. Itu Insya Allah, ini lagu siapa? Enak banget kata gue gitu kan. Langsung saya nyari lagu Insya Allah kan, yang sering kan Insya Allah kan. Insya Allah. Lagu Insya Allah. Itu nyari di Di internet. Di internet. Di internet. Ya. Lagu Insya Allah. Muncul lah. Belum muncul Oh, belum. Karena saya ragu lagu Insya Allah. Ketika saya ke kantor, nggak sengaja ini ya, ini tak sengaja. Saya tuh mau ngambil apa gitu, kantor yang mau dipanggil siapa gitu. Di kantor komputer kantor itu lagu itu. Kan dulu kan booming kan? Iya. Lagu itu style. Saya lihat gitu. Maher Zain. Saya cari. Ada. Itu saya pertama kali tuh di kantor kan, di kantor kan. Iya. Ini kayak lagu yang kemarin nih kan, lagu yang kemarin nih. Saya lihat tuh judulnya kan ada yang nampak di komputer ya. Oke, aku namakan. Sampai aku ingat Harus diingat-ingat lah itu momentum pertama. Jangan lupa. Tadi siapa ya? Kadang gini. Tadi siapa? And then And then ketika saya ada kelas live kan dulu ada lagu komputer kan. Iya. Saya ngelanggar dikit. Ada orang ada temen punya modemnya itu ada kuotanya lah ya. Kuotanya ya. Oh masih pakai modem ya bro? Modem dulu Iya. Dulu modem ya. Masih ingat aku zaman modem itu susah banget sinyal itu. Sama. Iya. Malah tadi kan aku bilang kan Iya. ketika ada kelas live. Iya. Download 15 MB 2 jam. Terus. Saya cari. Heeh. Ingat yang kemarin. Iya. Ingat. Maher Zain. Seret langsung, insya Allah. Baru kalau udah langsung ternyata itu banyak lagi. Banyak. Ini kok banyak banget kata aku. Langsung aku list. Bukan download, tapi Iya. kan dulu kan kalau kan saya kan nggak paham cara download, nggak Iya, paham. iya, kan. nggak bisa. Hanya setel aja, seret. Ini Enak gitu. ya ini. Enak lagi ya. Ada teman seorang Jepara, orang Jepara ya, sebelum sana ya. Iya. Namanya Taufik, aku namanya Taufik. Iya. Taufik, boleh nggak ketika kamu pulang ke rumah? Dia sering pulang ke rumah. Ini saya ada card reader, bukan kamu tahu nggak card reader? Iya, tahu. Yang buat Iya. hari Iya. itu kan? Card reader masih zamannya kan. Ini ada card reader. Tolong ya. Downloadin lagu-lagu. Satu list di kertas list. Iya. Insya Allah, baru kamu download ini semuanya.
dia menyanggupi dan ketika dia balik lagi pondok, alhamdulillah itu senang sekali. Saya melanggar bawa MP3. And akhirnya Demi itu. demi senang, rasa senang. Senang sekali. Senang. Apalagi yang ditanyakan? Kamu orang Sunda kan? Ya. Ya, apa bahasa Sundanya aku suka sama kamu? Maksudnya di dalam Bahasa paling halus. Percintaan gitu. Paling halus aku suka sama kamu. Percintaan gitu ya. Iya. Abdi resep ka anjeun. Abdi resep ka anjeun. Abdi resep. Bukan resep masakan ya. Iya. Resep ka ke anjeun. Anjen. Thank you, bro. Atau ada lagi? Semoga mimpi kita tercapai. Amin. Siap.